Singapura saat ini lonjakan kasus COVID-19 tengah terjadi dan bahkan terjadi istilah penumpukan begitu ya di koridor rumah sakit, utamanya juga di unit gawat darurat begitu berkaitan dengan COVID-19 dan bahkan angkanya disebutkan yang tertinggi di sepanjang tahun 2023 ini. Seperti apa Anda melihat terkait dengan situasi ini, Dok Diki? Jadi kita ya banyak di negara, di dunia dan masyarakat termasuk pemerintah yang menganggap bahwa ini selesai dengan masuknya COVID dalam fase endemik ya. Selalu berulang kali saya ingatkan bahwa ketika satu penyakit termasuk dalam hal ini COVID-19 masuk dalam fase endemik akan selalu ada fase di mana terjadi outbreak atau lonjakan dan ini dalam bentuk gelombang tentu. Walaupun ini tidak akan sebesar seperti sewaktu masa fase akut emergensi dari COVID-19. Nah, namun dalam gelombang ini tetap saja akan ada beban di layanan kesehatan, terutama ketika terjadi ketidaksiapan. Dan ini yang terjadi di Singapura. Termasuk juga ini akan berakibat pada dampak lainnya, keparahan maupun kematian. Terutama ketika sebagian besar dari kita ini abai dalam memberikan proteksi pada kelompok rawan. Nah ini sebetulnya yang terjadi saat ini. Ditambah lagi bahwa fenomena COVID menjadi satu outbreak saat ini juga berbarengan dengan kita mulai melihat dampak fase menengah dan jangka panjang dari COVID dalam mengganggu sistem pertahanan tubuh, termasuk berdampak pada organ-organ lain ini sekarang terjadi. Antara lain kita melihat bahwa dalam fenomena global, kasus infeksi COVID ini banyak yang tidak tunggal. Artinya dia terjadi koinfeksi, dia datang mungkin didahului dengan flu dan lain sebagainya. Gitu yang terjadi, Rahma. Oke, baik. Dari pernyataan Anda sebetulnya banyak yang bisa kita gali lebih dalam begitu ya berkaitan dengan tadi salah satunya Anda menyebutkan bahwa dari masa endemi memang sudah bisa diperkirakan begitu bahwa akan terjadi lonjakan lagi meskipun sebetulnya tidak separah dan tidak seakut di masa saat pandemi begitu ya. Tapi mungkin bisa digambarkan seperti apa dari sisi mungkin varian virusnya sendiri bagaimana, kemudian juga tingkatnya ataupun juga efeknya yang bisa dirasakan oleh masyarakat yang terkena COVID-19 di lonjakan yang terjadi saat endemi ini apakah akan berbeda begitu dengan di masa pandemi, Dok Diki? Nah, hal yang menjadi tren saat ini dan temuan terakhir adalah bahwa sekali lagi COVID ini virusnya SARS-CoV-2 ini terus bermutasi dan mutasi dari virus ini semakin memperlihatkan kemampuan dia menembus benteng pertahanan tubuh yang timbul dari vaksinasi mau apalagi terinfeksi. Nah ini artinya kasus yang disebut dengan breakthrough infection ya. Orang yang sudah divaksinasi, orang yang sudah terinfeksi, kembali terinfeksi, bahkan berulang-ulang, ada yang sampai 5 kali. Ini terjadi semakin kerap. Nah, kehadiran subvarian yang saat ini bersirkulasi di dunia, antara lain EG atau HK, ya, ini memang semakin menunjukkan kemampuan mereka melakukan reinfeksi. Nah, ada hal satu lagi yang saat ini menjadi perhatian dan ini adalah juga subvarian baru yaitu JN1. Dia memiliki bahkan kemampuan yang paling lebih baik ya dalam menyebabkan infeksi dan menular, termasuk angka reproduksi yang juga paling tinggi sejauh ini ya di antara subvarian lain. Namun dari sisi proteksi sekali lagi ketika kita sudah tervaksinasi ini memang masih terjaga dalam bentuk tidak menyebabkan terlalu banyak keparahan maupun kematian. Tapi tetap angka kematiannya tetap ada 1% setidaknya di negara-negara maju dengan populasi lansia yang lebih banyak. Tapi di negara-negara dengan populasi muda seperti Indonesia, angka kematiannya bisa di bawah 1%. Namun ini kan tetap satu representasi bahwa akan ada yang mengalami fatalitas itu. Dan di samping itu gejala yang timbul saat ini juga cukup bervariasi, Rahma. Jadi bukan hanya seperti gejala flu saja, tapi batuknya lebih lama. Ini saya kebetulan sedang beberapa tempat di Eropa ya, negara di Eropa.
Jadi dilaporkan dari negara-negara di Eropa bahwa saat ini gejala batuk bisa sampai 100 hari, lama sekali sembuhnya. Termasuk yang paling dominan di era gelombang yang saat ini adalah nyeri sendi yang jauh lebih hebat dirasakan. Dan ini yang artinya menunjukkan bahwa memang ada perubahan sedikit, tapi secara umum gejalanya memang relatif sama. Oke, secara umum gejalanya relatif sama begitu ya, Dok Diki. Nah, kemudian di satu sisi kalau kita lihat tadi Anda menyebutkan juga begitu ya bahwa memang ini lonjakan mungkin masih akan terus terjadi, apalagi kalau kita lihat sudah memasuki akhir tahun, biasanya juga sudah mulai memasuki waktu liburan di mana masyarakat ini juga pergi keluar begitu ya untuk menikmati liburan. Apalagi juga kalau kita lihat di belahan dunia termasuk di Eropa tempat Anda berada saat ini juga kan tengah memasuki musim dingin. Apakah artinya kita juga akan melihat mungkin lonjakan kasus ini akan terjadi secara global kembali, begitu Dok Diki? Ya, saat ini sudah terjadi, bahkan di Amerika per minggu kematiannya 1.000 akibat COVID ini. Di Eropa belum sebesar itu, tapi dampak infeksi COVID yang disertai penyakit lain seperti misalnya mikoplasma yang kita tahu saat ini juga berkembang di beberapa negara Asia, ini juga menjadi perhatian karena kasusnya adalah 10% dari setiap kasus yang dites. Dan bahkan 2 negara di Eropa, yaitu Denmark dan Prancis, sudah menyatakan Mycoplasma pneumonia termasuk COVID-nya ini sebagai status epidemik atau semacam outbreak lah kalau kita KLB. Nah, ini yang saat ini terjadi. Tapi ya tentu ini tidak seperti waktu kita masa akut dari pandemi COVID-19. Namun sekali lagi bukan berarti kita bisa mengabaikan karena tetap saja akan ada sebagian dari kelompok rawan ini akan menjadi korban gitu, Ram. Oke, baik.